Dibahas pansus ini yang jadi pedoman visi misi kepala daerah di Badung. Panitia Khusus Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Badung tahun 2025-2045, Jumat 5 Juli 2024, menggelar rapat kerja dengan mengundang Kepala Bapeda Made Wira Darmajaya dan utusan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK. Selain Ketua Pansus Nyoman Graha Wicaksana, raker juga dihadiri anggota Pansus lainnya, yakni Gusti Ngurah Saskara dan Made Retha, Sekretaris Dewan Gusti Agung Made Wardika, serta tim ahli DPRD Badung. Ditemui usai raker, Ketua Pansus Nyoman Graha Wicaksana menyatakan raker yang digelar merupakan rapat finalisasi sekaligus koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyusunan Ranperda RPJPD Kabupaten Badung 2025 hingga 2045. Tahapan ini sudah kita lalui dari segi penyusunan, dengar pendapat, dan terakhir kami melakukan konsultasi sejak tanggal 1 sampai 4 Juli 2024 di Kemendagri, Jakarta. Ini adalah rapat finalisasi ataupun rapat koordinasi kami dengan instansi terkait dengan penyusunan rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka panjang semesta berencana Kabupaten Badung. Dan 2025 sampai dengan 2045. Nah, tahapan ini kita sudah lalui. Pertama dari segi penyusunan RPJ, dengar pendapat dan lain sebagainya, dan terakhir kami sudah melakukan konsultasi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 ke Ditjen Pembinaan Daerah Kementerian dalam daerah pusat. Di Kemendagri ungkap politisi PDI Perjuangan Dapil Kuta tersebut, pihaknya sudah melakukan finalisasi apa-apa yang sudah dimasukkan dan mengadopsi kearifan lokal yang ada. Kami juga memasukkan perda tentang haluan pembangunan Bali 100 tahun dan Bali era baru, ujarnya. Jadi di sana kami sudah memfinalisasi apa-apa yang sudah kami masukkan terkait dengan mengadopsi kearifan lokal yang ada, di mana kami juga memasukkan perda tentang arah pembangunan Bali 100 tahun, arah pembangunan Bali dan Bali era baru, dan itu kami adopsi di masing-masing bab. Ditanya mengenai substansi apa yang diatur dalam Ranperda ini, Graha Wicaksana mengungkapkan materi Ranperda merupakan klausul makro. Ini mengadopsi isi dari Kabupaten Badung, yaitu Badung Maju, Badung Hijau, Badung Unggul, dan berkelanjutan dengan berpijak pada kebudayaan Bali. Kalau secara substantif ini adalah secara makro, secara menyeluruh. Jadi ini mengadopsi visi dari Kabupaten Badung, yaitu Badung Maju, Badung Hijau, Badung Unggul, dan berkelanjutan dengan berpijak pada kebudayaan Bali. Kepala Bapeda Made Wira Darmajaya memaparkan urgensi dari Ranperda ini karena sekarang ini masih berlaku Perda RPJPD 2005 hingga 2025. Setelah 2025 kan harus ada keberlanjutan. Jadi inilah yang kita jabarkan by proses lebih awal. Tentu nantinya pada tahun 2025 seluruh rangkaian berkenaan dengan RPJMD bisa ditindaklanjuti berdasarkan RPJPD yang sudah ditetapkan, ujar mantan Sekuan DPRD Badung tersebut. Yang jelas kalau dilihat dari urgensi, pertama tentu kita sekarang ini kan masih berlaku mengadopsi Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Nah, setelah 2025 kan harus ada keberlanjutan. Jadi inilah yang kita jabarkan, by proses lebih awal. Tentu nantinya pada saat tahun 2025 seluruh rangkaian berkenaan dengan RPJMD itu sudah bisa ditindaklanjuti berlandaskan berdasarkan pada RPJPD yang sudah kita tetapkan tahun ini. Soal program yang diatur, Wira Darmajaya menyatakan mengarah pada visi daerah, kemudian sasaran visi, kemudian ada misi, arah kebijakan pembangunan dan indikator utama pembangunan. Jadi kita tidak menukik kepada program, tetapi kita lebih kepada indikator utama pembangunan. Ranperda RPJPD ini nantinya akan menjadi referensi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di dalam menetapkan rancangan visi misi dalam rangka pilkada. Secara substansi dalam RPJPD ini mengatur pertama tentang visi daerah, kemudian
yang kedua sasaran visi, kemudian ada misi, arah kebijakan pembangunan, dan indikator utama pembangunan. Jadi kita tidak menukik kepada program, tapi kita lebih menukik kepada indikator utama pembangunan. Jadi ini yang diatur, ini yang ditetapkan dengan tahapan-tahapan setiap 5 tahun diadakan. Kapan harus selesai ini? Tentu kami berharap dalam bulan Juli ini sudah bisa ditetapkan, karena rancangan yang sudah disetujui oleh DPRD nanti kita akan evaluasi ke provinsi, akan menjadi substansi dasar dalam rangka penyusunan rancangan teknokratis yang nanti akan menjadi referensi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di dalam menetapkan visi misi dalam rangka pilkada. Menjadi pedoman ya. Dari kantor DPRD Badung Sempidi, reporter Nyoman Sarmawa bersama juru kamera Komang Yoga Wesnala melaporkan.